Baiklah anak-anak, sekarang Pak akan bahas tentang rotasi benda tegar. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Silahkan lihat video ini secara lengkap. Materi kita adalah rotasi benda tegar. Yang pertama ada konsep momen gaya atau disilahkan dengan torsi, di mana gerak rotasi berbeda dengan gerak melingkar ya. Jadi ada perbedaan antara gerak rotasi dengan gerak melingkar. Kalau gerak rotasi itu ada porosnya, sedangkan gerak melingkar tidak ada. Kemudian untuk membahas konsep gerak rotasi, itu kita analogikan dengan konsep gerak lurus yang sudah dipelajari waktu di SMP. Kenapa benda bisa bergerak lurus? Itu karena ada gaya. Nah, itu jawabannya. Kenapa benda bisa bergerak lurus? Itu karena ada gaya. Sedangkan kenapa benda bisa bergerak rotasi? Berarti ada penyebabnya. Penyebabnya itu adalah momen gaya, disilahkan atau torsi. Momen gaya atau torsi disimbolkan dengan, nah itu dibaca tau. Ya, dibaca tau. Kemudian momen gaya merupakan hasil kali antara gaya dengan lengan gaya. Berarti ada istilahnya dengan gaya, ada istilah lengan gaya. Di mana lengan gaya merupakan jarak gaya bekerja ke poros rotasi. Dan gaya bekerja tegak lurus dengan lengan gaya. Nah, gambarnya seperti ini. Misalkan di sini ada batang, kemudian di sini poros rotasinya. Ketika batang ini kita kasih gaya, misalkan tarik ke bawah, maka gambarnya seperti ini. Kita tarik ke bawah dengan suatu gaya F, dengan tangan misalkan. Dan yang dinamakan lengan gaya adalah jarak gaya bekerja sampai ke poros. Sedangkan gaya itu adalah ini, dan ini namanya tegak lurus. Seperti itu maksudnya ya. Jarak gaya bekerja ke poros, kemudian gayanya tegak lurus. Nah, berapa besar momen gayanya? Untuk persamaannya dicari dengan tau sama dengan gaya dikali lengan gaya. Ini sudah tegak lurus. Nah, kemudian kalau bendanya ditarik seperti ini, maka benda itu akan berotasi searah putaran jarum jam. Nah, kemudian keterangannya seperti ini. F itu adalah gaya, satuannya Newton. Kemudian L itu adalah lengan gaya, satuannya meter. Dan kemudian tau itu adalah momen gaya, satuannya Newton meter. Seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau posisinya seperti ini? Tetap ini adalah porosnya di sini. Kemudian jarak dari poros ke gaya bekerja itu disilakan dengan lengan gaya. Seperti itu. Nah, ini gayanya. Dan sudah sudutnya tegak lurus. Ini simbol tegak lurus. Sehingga untuk nyari momen gayanya tetap seperti ini. Tau sama dengan F kali L. Arah rotasi berlawanan. Nah, kenapa berlawanan? Jadi dari gambar ini sudah kita bisa lihat bahwa putarannya pasti akan berlawanan. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak tegak lurus? Misalkan seperti ini contohnya. Ini membentuk sudut untuk sudut theta. Porosnya tetap di sini kita pakai misalkan. Nah, lengan gayanya tetap lengan gayanya jarak dari gaya bekerja sampai ke poros, berarti tetap lengan gayanya L. Nah, cuman karena gayanya bentuk sudut, maka kita harus uraikan. Ada yang tegak lurus FY, ada yang sejajar seperti ini FX. Ini sudah dipelajari di kelas 10. Nah, di mana FY itu adalah F sin theta. Sehingga taunya bisa kita cari dengan tau sama dengan FY dikali L. FY-nya adalah F sin theta dikali L, atau bisa Pak pindah L-nya ke depan, jadi tau itu F kali L sin theta. Nah, itu kalau gayanya tidak tegak lurus. Nah, terus bagaimana jika momen gaya yang bekerja pada benda itu lebih dari satu? Berarti ada lebih dari satu gaya yang menarik benda misalkan, atau ingin merotasikan benda. Maka ada istilahnya resultan momen gaya atau disimbolkan dengan sigma tau seperti ini. Nah, itu dibaca sigma tau. Oke, contohnya seperti ini. Porosnya ini, kemudian ada gaya yang pertama F1, kemudian ada gaya yang kedua F2, menarik seperti itu. Nah, kita tentukan dulu lengannya. Lengan gaya itulah jarak gaya bekerja sampai ke poros. Berarti ini lengan yang pertama. Kemudian lengan yang kedua jarak gaya bekerja sampai ke poros, berarti ini lengan yang kedua, seperti itu. Nah, sehingga kita cari sigma taunya, tau 1 kurangi tau 2. Nah, kenapa tau 1 kurangi tau 2? Kita buat kesepakatan di awal bahwa searah jarum jam, jika gaya itu merotasikannya searah jarum jam, misalkan ini F1 ini kalau ditarik pasti dia akan rotasinya searah jarum jam, ke sana rotasinya, maka kita pakai positif. Kalau berlawanan arah kita pakai negatif. Nah, F2 ini akan menariknya, ketika menarik pasti akan menyebabkan dia berotasi berlawanan arah, makanya negatif. Sehingga jadinya tau 1 kurang tau 2. Kemudian kita ganti tau 1 adalah F1 L1, tau 2 F2 L2. Kenapa nggak ada pakai sin? Karena kedua gayanya sudah tegak lurus, seperti itu.
Nah, Pak langsung kasih contoh misalkan sederhana. Contohnya ini misalkan L-nya 2 meter, F-nya 10 Newton dan ini sudah tegak lurus. Karena sudah tegak lurus langsung saja F kali L 10 kali 2 20 Newton meter. Kemudian bagaimana kalau yang enggak tegak lurus membentuk sudut 30 derajat misalkan seperti ini. L-nya 10 cm. Nah, ini masih cm karena satuan SI-nya adalah meter. Kita ubah dulu 10 cm jadi 0,1 meter. Nah, langsung kita pakai persamaan untuk yang tidak tegak lurus seperti ini. Kita masukkan F-nya 10, L-nya 0,1, sin 30. Harus ingat sin 30 itu adalah setengah. Jadi 10 kali 0,1 dapat 1, sin 30 setengah, 1 kali setengah tetap setengah. Jadi jawabannya adalah 0,5 Newton meter. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau yang lebih dari satu gaya atau lebih dari satu momen gaya? Kita lihat ini, F1-nya seperti ini, 20, F2-nya ke atas 10 Newton. Nah, jarak poros ke F1 1 meter, jarak F1 ke F2 2 meter. Pertama kita tentukan dulu gayanya. Gayanya F1 20, lengan 1 meter. Nah, kenapa lengan 1 meter? Jarak gaya bekerja sampai ke poros, jaraknya 1 meter gitu maksudnya. Nah, mutarnya searah. Karena posisi gaya seperti ini, ketika batang itu ditarik dengan gaya F1, pasti dia akan, benda itu kecenderungannya berputar searah putaran jarum jam. Terus F2-nya 10 Newton. Kemudian L2-nya 2 meter. Nah, di mana dapat angka 2 meter? Konsep lengan gaya itulah jarak gaya bekerja sampai ke poros. Jadi bukan 1 meter ini, tapi semuanya gaya bekerja sampai ke poros. Berarti 1 ditambah 1 maka dapatnya 2 meter. Dan arah rotasinya dia akan menyebabkan berlawanan. Kenapa? Ketika benda ditarik ke atas seperti ini, pasti dia akan berotasi berlawanan karena porosnya di sini. Nanti lagi sebentar Pak akan tunjukkan gambarnya biar lebih mudah. Nah, terus arah rotasinya juga ditanyakan. Oke, yang pertama sigma tau. Tau 1 kurang tau 2. Kenapa tau 1 kurang tau 2? Tau 1-nya itu searah dikurangi yang menyebabkan putarannya berlawanan arah. Kita masukkan F1, L1, F2, L2 seperti ini kali. Karena tidak ada yang membentuk sudut, sudah tegak lurus. Jadi langsung saja 20 kali 1, 10 kali 2. Ternyata 20 kurang 20 jawabannya 0. Nah, apa artinya 0? Kalau artinya 0, maka benda itu dari segi arah rotasinya, benda tidak berotasi. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya misalnya seperti ini. Bagaimana kalau porosnya di tengah kayak gini? Oke, ditanya sigma tau ini gaya-gayanya F1, F2. F2-nya bentuk sudut. Kita tentukan dulu F1 20 Newton, L1-nya 1 meter. Kenapa L1-nya 1 meter? Jarak gaya bekerja sampai ke poros. Sorry. Jarak gaya bekerja sampai ke poros ya. Porosnya cuma sampai sini saja. Bukan semuanya. Berarti 1 meter. Kemudian F2, L2. Nah, F2-nya ini. L2-nya jarak gaya bekerja sampai ke poros. Bukan semuanya. Porosnya cuma di sini. Jadi 1 meter. Nah, kemudian kita tentukan sigma tau. Sigma tau, tau 2 kurang tau 1. Kenapa tau 2 kurang tau 1? Karena ketika porosnya di sini, F1 itu cenderung akan memutarnya berlawanan. Sedangkan F2 cenderung akan memutarnya searah. Sehingga kita masukkan F2 kali L2 sin theta. Kenapa kali sin theta? Karena F2-nya nggak tegak lurus. F1 kali L1, F1-nya sudah tegak lurus. Jadi kita masukkan angkanya 20 kali 1, kemudian 20 kali setengah jadinya sin 30 setengah kurangi 20. Sehingga dapat 10 kurang 20. Nah, ternyata dapat min 10 Newton meter. Karena ditanya besarnya, berarti nilainya saja. Jadi besar resultan momen gayanya cuma 10 Newton meter. Arah rotasinya, nah ini arah rotasinya. Kita kembali ke kesepakatan awal. Kenapa dapat kesimpulannya berlawanan arah putaran jarum jam? Karena ketemu negatif ini ya. Jadi karena ketemu negatif ini, makanya dia berlawanan arah. Kalau hasilnya ketemu positif berarti searah. Nah, kalau adik-adik bingung menentukan arah rotasi, ini Pak contohkan misalkan kalau misalkan adik memegang sebuah pulpen dengan di tengah-tengah di sini pegang, ini artinya porosnya di tengah ini. Ini sama artinya dengan gambar ini, porosnya di tengah. Kemudian kalau misalkan ditarik di sini, coba dipraktekkan, pasti pulpen itu akan berrotasi dengan ini tetap dipegang ya. Maka pulpen itu pasti akan berotasi searah putaran jarum jam. Bagaimana kalau ditarik di sini? Maka pulpen itu pasti akan berotasi berlawanan arah putaran jarum jam. Bagaimana kalau tarik sini? Maka pulpen itu pasti akan berotasi searah putaran jarum jam. Oke, mungkin demikian tentang momen gaya. Semoga bisa dipahami.